Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karena pada kesempatan ini kita masih diberikan umur untuk melanjutkan materi kita mengenai metode penelitian. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai struktur penulisan part 1. Nanti akan kita lanjutkan untuk contoh dari skripsinya. Jadi kita secara keseluruhannya pembahasan kita sudah masuk pada bagian kelima, struktur penulisan. Nah, kita masuk dulu pada judul penelitian. Ada beberapa kriteria yang kemudian harus menjadi cakupan dari judul penelitian. Apakah itu? Nah, yang pertama di sini, judul penelitian sebaiknya singkat, padat, dan mewakili seluruh isi penelitian kita. Ya. Jadi singkat, padat, representatif, ya. Nah, artinya apa? Judul penelitian itu jangan menggambarkan secara vulgar mungkin apa isinya keseluruhannya, tapi kita menggunakan kalimat diksi, ya. Pemilihan kata itu harus betul-betul mewakili secara keseluruhan dari isi yang akan disampaikan. Jadi sudah ada representasinya dan sekaligus menjadi gambaran apa isi dari penelitian tersebut. Nah, yang kedua adalah maksimal hanya terdiri dari 10 sampai 12 kata. Nah, ada juga yang kemudian menulis 10 sampai 20 kata, ya. Nah, hanya memang dari beberapa persyaratan lembaga publikasi umumnya mengharuskan, ya, sampai sebanyak ini jumlah katanya supaya nanti tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Kemudian yang kedua, tidak ada singkatan karena singkatan ini nanti akan ambigu, ya, multitafsir. Nah, bisa jadi orang yang bersangkutan itu tidak mengetahuinya. Nah, kalau misalkan kita sebidang ilmu dan kita tahu dengan itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan yang membaca itu berbeda dari bidang ilmu, nah kemungkinan dia tidak mengetahuinya. Nah, sehingga hal-hal tersebut itu kemudian dicegah. Karena tujuan dari judul penelitian itu adalah menarik pembaca sekaligus memberikan informasi kepada mereka. Dan yang kemudian mengunduh ataukah misalkan membaca tulisan atau judul penelitian itu bukan hanya satu bidang ilmu saja, tapi dari luar bidang ilmu tersebut. Yang keempat, tidak menggunakan kata-kata redundan, baik itu misalkan pada study on, research on, dan sebagainya. Jadi perulangan kata yang sekiranya itu selalu berulang, ya, istilahnya pemborosan kata, nah itu sebisa mungkin dicegah. Nah, kemudian judul penelitian wajib memuat pertama metode atau model, yang kedua tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah objek penelitian. Nah, inilah yang kemudian menjadi intisari dari judul penelitian itu harus ada memuat ketiga hal ini. Nah, di sini ada contoh penelitian, judul penelitian. Yang bertanda merah merupakan metode, yang bertanda biru merupakan tujuan, dan yang bertanda hijau merupakan objek. Jadi silahkan disesuaikan, ya. Di sini yang pertama, penerapan algoritma semut untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network pada pengujian software metode black box. Jadi metodenya adalah algoritma semut bikoloni. Kemudian tujuannya untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network. Objeknya adalah pengujian software metode black box, ya. Jadi sudah tercakup metode, tujuan, dan objek. Nah, kemudian judul yang kedua, penerapan algoritma A, ya, yang diperbaiki untuk pencarian tempat parkir kosong di mall dan supermarket. Jadi di sini, ya, algoritma apa saja, ya, kita bisa masukkan di sini karena istilahnya ini adalah bebas. Algoritma apa saja, misalkan
algoritma yang diperbaiki. Jadi algoritma, misalkan algoritma semut yang diperbaiki. Nah, artinya algoritma sebelumnya itu sudah ada. Nah, terus kita melakukan penelitian, ternyata ada kekurangan dari algoritma yang pertama, sehingga kita memiliki inisiatif untuk kemudian melakukan perbaikan untuk misalkan mencari optimasinya supaya algoritma tersebut itu memiliki performa yang lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, kemudian tujuannya apa? Pencarian tempat parkir kosong. Jadi ini merupakan tujuannya, ya. Nah, terus di sini objeknya itu di mall dan supermarket. Nah, jadi di sini di mall dan supermarket yang menjadi objeknya. Oke. Nah, yang ketiga, penggabungan forward selection dan backward elimination untuk pemilihan fitur pada prediksi mahasiswa DO dengan menggunakan algoritma C45. Nah, jadi di sini metodenya adalah dia kombinasikan forward selection dan backward elimination. Jadi inputan dari forward selection, kemudian dia lanjutkan ke backward elimination untuk pemilihan fitur. Jadi tujuannya adalah untuk memilih fitur. Nah, fitur apa nanti yang sesuai untuk memprediksi mahasiswa DO. Jadi mungkin ada banyak fitur. Nah, dari kedua metode ini itu dia akan pilih fitur-fitur apa saja yang menjadi variabel dalam menentukan mahasiswa DO itu seperti apa. Nah, kemudian direkomendasikan dari kedua metode tersebut fitur yang paling tepat. Nah, kemudian objeknya itu adalah memprediksi mahasiswa DO. Nah, kemudian dengan menggunakan algoritma C45. Jadi nanti klasifikasinya adalah algoritma C45 untuk menentukan fiturnya. Jadi fitur ekstraktornya di sini adalah forward selection dan backward elimination. Kemudian classifiernya adalah algoritma C45. Jadi ada dua komponen ya yang terlibat di sini. Ada fitur ekstraktornya, kemudian ada classifiernya. Nah, kemudian penulis yang pertama tidak disertai gelar akademik. Jadi dalam penelitian itu ya kita berbicara penelitian secara umum. Entah itu misalkan penelitian skripsi ya, entah itu disertasi, itu adalah ataupun misalkan publikasi. Nah, itu adalah penelitian. Nah, di sini tidak perlu dituliskan gelar akademiknya ya. Tidak diterima secara global. Ya, meskipun mungkin ada juga beberapa jurnal yang tahun-tahun yang jadul itu menuliskan misalkan profesor, dia tulis profesor. Nah, kalau di sini tidak perlu ya, sudah menjadi ketentuan secara nasional maupun internasional. Nah, kemudian yang kedua, hanya yang memberikan kontribusi signifikan yang berhak dicantumkan sebagai penulis. Nah, artinya apa? Penulis itu memiliki kontribusi yang signifikan. Signifikan bisa berupa ide, bisa berupa corresponding author, ya, yang nantinya dia menjadi sumber atau rujukan dalam penulisan tersebut. Dia yang kemudian mencari referensi, dia yang melakukan penelitian, dan kemudian menyusun karya tersebut. Nah, ada juga sebagian yang melibatkan juga misalkan pemberi dana, ya. Dana dari penelitian itu biasa juga namanya dicantumkan sebagai bentuk ucapan terima kasih, ya. Ketika misalkan tulisan itu memang berrelevansi secara langsung dengan pemberi dana tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, mencantumkan nama lembaga asal penulis. Nah, ini penting. Afiliasi dari penulis itu dicantumkan. Misalkan kita dari STIMIK Dipanegara.
Universitas di Makassar ya. Nah, berarti harus dicantumkan afiliasinya, perguruan tingginya sebagai satu rujukan bahwa penulis ini berasal dari kampus mana. Nah, selanjutnya juga itu akan menjadi database ya bagi sistem nantinya untuk memasukkan dosen yang bersangkutan itu dan memberikan atribut sesuai dengan kampus atau lembaganya. Nah, yang keempat adalah disertai alamat untuk korespondensi, bisa berupa alamat surat atau email penulis. Nah, ini ada beberapa ya. Ini kan yang penting. Ada juga kemudian yang tidak perlu menuliskan surel pada bagian judulnya. Nah, ini contoh ya. Combining of feature extraction for real-time facial authentication system. Nah, jadi ini adalah penggabungan dua ekstraksi fitur ya untuk pengenalan wajah atau autentikasi wajah secara real time. Nah, karena memang saya sendiri yang terlibat di sini, jadi nama saya sendiri. Jadi mungkin kalau ada orang lain yang berkolaborasi, nah dituliskan beberapa nama di sini ya, bergantung bagaimana kolaborasi yang kita lakukan dengan orang lain. Nah, otomatis dong kalau kita kolaborasi dengan orang lain harus ada kontribusi namanya. Kemudian di sini waktu itu ya masih STIMIK Dipa Negara Makassar karena ini publikasi tahun 2017. Kemudian alamat dari kampusnya, ya alamat kampusnya dengan kode posnya. Jadi atribut-atribut ini itu bergantung dari lembaga jurnal ataupun misalkan paper yang akan menerbitkan paper tersebut. Apa yang dia minta sesuaikan dengan template sudah jadi ya. Ada juga yang meminta email, nah, ada yang tidak meminta email karena sudah terkonfirmasi misalkan email tersebut pada saat kita register atau mendaftarkan artikel tersebut. Contoh berikutnya, aplikasi pencarian informasi sebaran dan pengenalan COVID-19 menggunakan convolutional neural network berbasis Android. Nah, ini mahasiswa bimbingan saya ya, Muhammad Rifkan 162025 Samsul Bahri 162045. Nah, ini ditulis seperti ini. Nah, kalau misalkan ini hendak dipublikasikan melalui repositori, sayangnya kalau di kampus kita itu belum ini ya menggunakan repositori. Jadi seluruh skripsi mahasiswa itu kemudian dipublikasikan. Jadi setiap orang kemudian bisa mengaksesnya. Ya, mengaksesnya apakah akses tersebut itu terbatas hanya pada judul dan abstraknya saja ataukah secara full paper akan dibuka. Nah, sehingga mahasiswa ataupun misalkan orang lain yang membaca atau pembaca dalam hal ini bisa membaca secara keseluruhan ya, ataukah itu tadi judul dan abstraknya saja, bergantung privatisasi yang mereka lakukan. Kemudian disebut program studinya apa, kampusnya apa, alamatnya di mana, provinsinya atau regionnya. Nah, ini yang biasanya pada umumnya ada secara repositori ya, supaya kita bisa melihat atribut jurusan apa. Oh, ini saya seprogram studi ya, teknik informatika, kemudian dari kampus mana. Nah, biasanya kalau faktor kampus ini juga kadang mempengaruhi tingkat kepercayaan kita ya terhadap artikel tersebut. Makin keren kampusnya atau dalam hal ini kampusnya itu memiliki impact faktor yang tinggi ya, memiliki publikasi yang banyak dan berkualitas. Nah, itu biasanya kita mencari artikelnya di situ ya. Berikutnya mengenai abstrak penelitian. Apa yang kemudian perlu dituliskan ya pada bagian abstrak penelitian itu? Nah, yang pertama harus menggambarkan keseluruhan isi dari tulisan atau penelitian yang kita lakukan. Ya, jadi dalam hal ini
abstrak ini sudah menjadi cerminan, ya, cerminan dari tulisan. Karena dengan membaca abstrak orang akan mendapatkan informasi secara menyeluruh, ya, meskipun mungkin secara detailnya itu seperti bagaimana itu akan dibuka setelah kita membaca full papernya atau papernya secara utuh, ya, tidak hanya abstraknya doang, tapi dari abstrak ini sudah menggambarkan, ya, jadi semacam previewnya, ya, preview dari abstrak ini. Kemudian yang kedua, abstrak diuraikan dengan bahasa lugas, langsung ke sasaran dan harus memuat. Jadi bahasanya lugas, tidak bertele-tele, tidak terlalu banyak menguraikan hal yang tidak penting. Kenapa? Karena abstrak ini dibatasi oleh jumlah kata, ya, jumlah katanya sangat terbatas. Misalkan 100 sampai 150 atau 120 kata. Nah, jadi kita harus mengemukakan apa abstraksi dari penelitian itu betul-betul singkat, padat, dan jelas. Nah, apa saja yang harus dimuati dari abstrak tersebut? Yang pertama adalah masalah penelitian, ya, masalah penelitian. Nah, terus yang kedua metode. Nah, metode di sini plus pengembangannya atau perbaikan dari metode yang pernah ada sebelumnya yang kita gunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Nah, ini yang perlu dicantumkan di situ. Nah, yang kemudian biasanya mahasiswa tulis di abstrak adalah masalahnya itu terlalu melebar, ya, masalahnya itu panjang lebar. Di sini juga sebenarnya perlu dituliskan tujuan, ya, di abstrak ini, masalah dan tujuan penelitian. Nah, jadi di sini masalah dan tujuan penelitian. Nah, terus metode dan hasil penelitian, ya. Jadi ini yang kemudian perlu dicakup dari sebuah penelitian. Berikutnya adalah kata kunci, memuat kata-kata konseptual dan jumlah sekitar 3-5 kata. Jadi kata-kata secara konseptual, ya, yang kemudian harus dicantumkan pada abstrak tersebut, pada bagian bawahnya atau keywordnya, ya, kata kuncinya, supaya misalkan ketika nanti orang melakukan pencarian dengan keyword yang mereka masukkan, nah itu akan nyambung dengan keyword yang kita masukkan pada bagian abstrak. Jadi langsung secara tata kelola pencarian itu mendapati, ya, artikel kita itu hubungannya dengan apa yang dicari oleh pengguna atau pembaca. Berikutnya fungsi atau tujuan abstrak. Yang pertama, current awareness. Maksudnya memudahkan para pembaca untuk mendapatkan informasi terbaru tentang suatu bidang yang diminati tanpa harus membaca seluruh isi dokumen, ya. Jadi misalkan kita sudah merasa tertarik misalkan dalam bidang komputer grafis dan multimedia misalkan, ya. Nah, setelah itu kita dapat abstrak yang sekiranya kata kuncinya itu nyambung dengan topik yang kita cari. Nah, setelah kita membaca abstraknya, ternyata ada yang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang kita minati. Nah, dengan membaca abstrak saja kita sudah dapat petunjuknya di situ. Nah, dari situlah kita mungkin melangkah pada membaca full papernya atau paper secara utuh atau secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, menghemat waktu pembaca. Nah, ketika kita mencari artikel, nah itu kan kita membutuhkan waktu, ya. Biasa, ya, kalau kita mencari artikel itu 1 hari, ya, 1 hari, karena kita tidak hanya sekadar mengumpulkan saja, tapi kemudian harus kita baca mulai dari judulnya, abstraknya. Nah, dari abstrak ini kemudian menjadi potong kompas bagi kita untuk mengetahui apa isi secara keseluruhan dari hasil penelitian tersebut atau penelitian tersebut misalkan, ya. Jadi akan menghemat waktu kita untuk mengkat-kat bagian yang penting, yang nyambung, sudah kita berhenti dulu di situ. Mungkin kita lanjutkan lagi mencari yang lain yang relevan dengan
objek atau topik-topik yang hendak kita cari. Nah, terus yang ketiga, melanjutkan membaca atau tidak. Nah, di sini juga dari abstrak ini kita bisa memutuskan lanjut atau tidak baca pada bagian secara keseluruhannya, ataukah stop sampai di situ karena kita tidak menemukan apa yang kita cari di situ, objek, metode, tujuan misalkan dari artikel tersebut atau penelitian tersebut. Yang keempat, menghindari terjadi duplikasi tulisan. Nah, ini yang harus kita hindari ya. Jangan sampai misalkan kita melakukan kesalahan dengan mengcopy paste punya orang lain dari abstraknya orang lain, entah itu karena keterdesakan, misalkan kita diburu waktu, nah sehingga nggak punya waktu untuk menyusun sendiri abstrak kita, akhirnya kita copy paste saja. Nah, itu akan terdeteksi ya, 5 atau 6 kata secara berturut-turut itu akan terdeteksi sebagai plagiarisme. Nah, jadi Ananda berhati-hati ketika misalkan melakukan copy paste tanpa kemudian melakukan parafrase ulang. Keyword untuk memudahkan dalam penyimpanan secara elektronis. Nah, ini yang tadi saya masukkan. Ketika misalkan kata kunci itu disimpan di dalam database, nah ini akan memudahkan bagi pencari ya, pembaca pada saat searchingnya atau pada saat pencariannya. Nah, biasanya kan ketika kita mencari di Google, di DOAJ, misalkan ScimagoJR, kita mencari beberapa topik yang relevan itu berdasarkan kata kunci. Karena tidak mungkin terlalu panjang-panjang ya kata yang kita masukkan. Kadang dia mengeluarkan judul yang justru tidak relevan ya. Nah, jadi terlalu panjang juga tidak bagus. Dan kemudian terlalu singkat juga itu biasa terlalu umum ya. Kalau terlalu panjang kadang dia not find tidak ditemukan. Nah, tipe abstrak di sini ada namanya deskriptif abstrak, abstrak yang deskriptif. Maksudnya berisi informasi yang terdapat pada tulisan. Jadi dari abstrak tersebut itu ada informasi yang disampaikan kepada pembaca. Nah, kemudian yang kedua, berisikan tujuan, metode, dan cakupan dari tulisan. Ya, jadi ada tujuannya, metode, cakupan dari apa yang sudah dipaparkan pada full paper. Berikutnya, tidak mencakup hasil, kesimpulan, dan rekomendasi. Nah, ini ada tipe abstrak yang seperti ini. Tidak memaparkan hasilnya seperti apa, kesimpulan dan rekomendasi apa yang dilakukan oleh penulis ya atau penelitinya pada full paper tersebut. Kemudian biasanya sangat pendek. Nah, iya, biasanya ini tipe-tipe abstrak yang biasanya orang barat punya. Ya, singkat, padat, dan jelas, sangat singkat. Karena memang dia hanya menggambarkan secara umum, tapi secara spesifik ya mengenai kontennya, tapi tidak vulgar ya, tidak vulgar mengemukakan semuanya. Berikutnya, memperkenalkan kepada pembaca tentang subjek dari tulisan. Nah, jadi tujuannya ya abstrak deskriptif ini agar pembaca tahu subjek dari tulisan itu siapa saja, misalkan pelakunya. Tipe yang kedua, informatif abstrak atau abstrak yang bersifat informatif. Nah, di sini merupakan substansi dari dokumen. Jadi inti dari sebuah dokumen. Nah, berisi spesifik informasi dari tulisan secara spesifik. Informasi dari tulisan tersebut dia paparkan ya dalam bentuk misalkan satu kalimat kah ya atau beberapa kata, itu sudah dia paparkan. Terus versi miniatur dari dokumen yang mencakup tujuan, metode, cakupan hasil, kesimpulan, dan rekomendasi dari tujuan. Jadi dia istilahnya ini informatif abstrak, lebih luas cakupannya ya, lebih luas cakupannya, dia lebih sedikit vulgar ya.
pendek, biasanya 10% dari panjang tulisan. Nah, itu karena biasanya kan kalau kita menulis ya, kita bisa mengaktifkan word count-nya ya, penghitung jumlah kata. Nah, gimana caranya untuk menghitung jumlah katanya? Nah, itu bisa jadi kita nggak usah hitung satu persatu, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita cukup menggunakan word count-nya, kita bisa mengetahui jumlah kata dari tulisan saya itu berapa jumlah, apakah sudah memenuhi dari ambang batas yang sudah disyaratkan ataukah belum. Ya, yang tidak boleh itu ketika melebihi. Yang terakhir biasanya digunakan dalam laporan penelitian. Nah, informatif di sini benar. Ya, dalam laporan penelitian itu kan sifatnya panjang ya. Nah, sehingga penulis itu kemudian memiliki space yang banyak ya, tempat yang banyak untuk mengemukakan semua ini, mulai dari tujuannya, metode, cakupan, hasil, kesimpulan, dan rekomendasi. Nah, dia memiliki panjang kalimat ya yang bisa menguraikan semua itu. Nah, kalau yang tadi deskriptif itu terbatas ya. Oke. Contoh dari tipe abstrak. Nah, ini terjemahannya. Makalah ini menyajikan hasil dari beberapa percobaan penelusuran terhadap penggunaan neural network dalam mesin pembelajaran Connectionist Information Retrieval System, disebut CHAIRS. Nah, jadi ini ada tipe ya. CHAIRS menggunakan kemampuan pembelajaran dan generalisasi dari algoritma pembelajaran backpropagation untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan domain aplikasi dalam bentuk representasi pengetahuan subsimbolik. Paper ini menjelaskan arsitektur CHAIRS dan melaporkan eksperimen pada 3 strategi pembelajaran yang berbeda. Ini deskriptif. Nah, di sini kan memang sangat singkat ya. Dia hanya mengatakan metodenya seperti apa, kemudian keunggulan dari CHAIRS ini ya, masih dari segi metode, menggunakan kemampuan pembelajaran dan generalisasi dari algoritma backpropagation. Nah, tujuannya apa? Jadi ini secara implisit, secara eksplisit ya, tidak dipaparkan di awal tujuannya seperti apa, tapi di sini dikatakan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan domain aplikasi dalam bentuk representasi pengetahuan subsimbolik. Jadi dia menggunakan sistem CHAIRS ini untuk kepentingan ini tadi ya, memperoleh dan menggunakan pengetahuan domain aplikasi. Jadi secara umum, paper ini menjelaskan arsitektur CHAIRS dan melaporkan eksperimen pada 3 strategi pembelajaran yang berbeda. Jadi dia mencakup metode, kemudian maksud dari metode tersebut, kemudian dari metode itu eksperimen yang dilakukan itu ada 3 strategi pembelajaran yang berbeda. Tidak dijelaskan strategi apa itu, ya. Nah, jadi tidak bersifat informatif. Jadi dia masih ada sedikit rahasia-rahasianya di sini ya, tidak dikupas supaya mungkin pembacanya itu nanti penasaran apa itu. Nah, mari kita baca selanjutnya pada full papernya. Nah, kemudian ada juga abstrak yang informatif ya. Ini terjemahannya. Jadi jaringan saraf tiruan telah terbukti sukses. Metode umum untuk pembelajaran induktif dari contoh. Namun hal tersebut jarang dipandang sebagai induksi konstruktif. Penulis menjelaskan metode untuk menggunakan jaringan saraf berbasis pengetahuan dari jenis yang dibuat oleh algoritma KBANN sebagai dasar sistem untuk industri konstruktif. Setelah pelatihan, penulis mengekstrak 2 jenis aturan dari jaringan, versi modifikasi dari aturan yang awalnya disediakan untuk jaringan neural berbasis pengetahuan, dan aturan yang mendeskripsikan fitur yang baru dibangun. Eksperimen ini menunjukkan bahwa aturan yang diekstraksi lebih akurat pada aturan klasifikasi lebih akurat dalam mengklasifikasikan sampel baru
dibandingkan ya sampel jaringan latih yang telah diekstraksi. Nah, ini hasil yang direkomendasikan ya. Di sini kan kita lihat bahwa dia membahas sedikit keunggulan dari jaringan sarafnya itu. Nah, sehingga di sini dia menjadikannya sebagai alasan untuk memiliki ya, karena sistemnya yang konstruktif. Nah, kemudian metode seperti apa yang dilakukan melalui pelatihan dengan menggunakan dua jenis aturan jaringan, modifikasi, kemudian dengan berbasiskan fitur yang baru ya. Setelah itu dilakukan eksperimen dan ternyata hasil yang diekstraksi lebih akurat ya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, itu yang diperoleh. Jadi ada rekomendasi ya yang disampaikan kepada pembaca bahwa dari hasil eksperimen yang dilakukan itu, aturan yang diekstraksi itu lebih akurat daripada yang tidak diekstrak. Nah, sehingga itulah yang menjadi informasi bagi pembacanya bahwa harus diekstrak dulu supaya lebih akurat. Berikutnya latar belakang masalah penelitian. Nah, ini yang biasanya agak menyulitkan kita ya ketika misalkan kita mau membuat sebuah proposal ya, ataukah misalkan membuat sebuah tulisan ide. Nah, biasanya itu apa ya yang saya susun untuk menjadi latar belakangnya. Idenya ada seperti ini, tapi menjadi pembuka dari penulisan tersebut itu susahnya minta ampun ya. Kita ibaratkan mendaki gunung. Waduh, memulainya kapan? Terus nanti kalau naik itu gimana? Nanti jatuh dan seterusnya. Nah, banyak di awal itu kendala-kendala yang biasanya sebenarnya itu bisa dihindari. Ya, bisa dihindari dengan cara ya kita memberanikan diri saja dulu. Tapi ingat rumusnya adalah hindari yang namanya ketakutan ya. Takut salah misalkan, takut kemudian tidak bisa melanjutkan. Intinya tulis saja apa yang menjadi ide kita. Nah, selanjutnya itu kita bisa melakukan proses pengeditan. Ini ada beberapa kiat menyusun latar belakang masalah. Yang pertama, latar belakang masalah penelitian harus menjawab semua pertanyaan mengapa, why, dari judul penelitian kita. Bila judul penelitian prediksi produksi padi dengan menggunakan support vector machine berbasis particle swarm optimization, maka latar belakang masalah harus bisa menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengapa padi? Nah, ini sebelumnya sudah pernah dibahas ya. Nah, yang kedua, mengapa prediksi produksi padi? Yang ketiga, mengapa support vector machine? Yang keempat, mengapa particle swarm optimization? Nah, ini ada beberapa pertanyaan why, supaya nanti kita memiliki jawaban. Intinya kan seperti itu. Biasanya kita susah mengemukakan pertanyaan, ya susah kita menguraikan sesuatu karena kita tidak tahu apa yang mau dikupas di situ. Nah, salah satu rumus atau kunci untuk mengeluarkan kalimat yang banyak yang terurai adalah dengan membuat ya pertanyaan-pertanyaan berdasarkan objek penelitian, berdasarkan metode, berdasarkan bagaimana teknik yang digunakan pada penelitian tersebut. Nah, seperti tadi caranya ini ya. Berikutnya kiat menyusun latar belakang masalah. Pola alur paragraf mengikuti. Nah, ini salah satu teknik yang bisa kita pakai, yang bisa kita adopsi. Di sini OMKK Massasoit. Objek penelitian, ya. Apa objek penelitiannya? Nah, kita harus jelas. Misalkan objek penelitiannya itu tentang ya pengambilan misalnya ya kredit, pengambilan kredit perumahan misalkan. Nah, metode apa yang ada? Metode yang ada banyak. Misalkan ada metode fuzzy, ada metode jaringan saraf tiruan, kemudian ada metode statistik seperti Naive Bayes,
ada metode clustering. Nah, itu mungkin banyak ya yang sudah kemudian dilakukan atau menggunakan metode-metode yang sebelumnya itu sudah banyak. Nah, berikutnya kelebihan dan kelemahan metode yang ada. Kita kemukakan metode sebelumnya itu yang pernah ada ini, apa kelemahannya, apa kekurangannya. Nah, dari kekurangan itulah kemudian mungkin kita bisa mengambil bahwa ini adalah metode yang tepat untuk mengatasi permasalahan pada metode sebelumnya. Di contoh-contoh video sebelumnya Ibu sudah jelaskan itu. Nah, terus yang keempat, masalah pada metode yang dipilih. Apa masalahnya? Misalkan masalahnya ya, metode yang dipilih itu sebelumnya membutuhkan penyusunan database yang terlalu ribet. Misalkan seperti fuzzy. Nah, itu kan membutuhkan pengaksesan yang lama. Jadi, waktu untuk memberikan kesimpulan itu juga lama. Pemodelannya lama misalkan ya. Nah, terus kalau misalkan jaringan saraf tiruan, nah itu dia pencarian bobot-bobotnya. Itu dilakukan iterasi sampai ribu-ribu kali baru kemudian diperoleh bobot yang tepat untuk memperoleh akurasi yang tinggi. Nah, misalkan. Nah, terus yang kelima, solusi perbaikan metode apa dong? Kalau misalkan metode sebelumnya A, B, C, D ini kekurangannya di sini. Nah, kita coba cari apa ya yang kira-kira cocok untuk itu. Nah, bisa jadi kalau misalkan pada bagian seperti tadi, ekstrak fitur-fiturnya itu kita menggunakan A, misalkan fitur A. Kemudian pada classifiernya, klasifikasinya kita menggunakan fitur B. Kita menggunakan metode B. Nah, sehingga kita sudah melakukan penggabungan ya, kombinasi dua metode. Nah, apa keuntungannya dengan mengekstrak fitur ya menggunakan metode A misalkan? Nah, secara otomatis nanti itu akan menghemat waktu yang kita gunakan. Kalau kita mengambil banyak fitur dan ternyata fitur tersebut itu hanya membuat lamanya menyusun model sekaligus, nanti hasilnya justru kalau kita ekstrak fitur tersebut dengan menggunakan satu metode dan kemudian kita lakukan klasifikasi, ternyata akurasi dari klasifikasi dengan ekstraksi ini, ekstraksi fitur ini lebih bagus dibandingkan dengan tanpa ekstraksi fitur. Nah, sehingga kan di sini ada satu solusi yang kita berikan. Nah, terus berikutnya rangkuman tujuan penelitian. Nah, di sini dirangkum ya. Jadi tujuan penelitian kita adalah untuk ini. Nah, itu muncul di latar belakang masalah tereksplorasi ya, terangkat baik-baik. Yang biasanya susah di tengah mahasiswa itu ketika membuat latar belakang itu menggunakan kalimat yang umum, bertele-tele dan panjang lebar, tidak langsung kepada inti. Kalaupun misalkan kita tidak langsung kepada inti, tapi paling tidak kita gambarkan sebagai pembuka saja bagian-bagian pengantar itu. Nanti pada intinya justru kita sediakan tempat atau kalimat yang lebih banyak sehingga terpapar apa yang hendak disampaikan dari latar belakang masalah tersebut. Nah, proposal penelitian. Sebelum kita misalkan masuk pada pembuatan proposal penelitian, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih proposal penelitian itu, yang biasa juga dikatakan sebagai usulan penelitian. Ya, proposal pengajuan penelitian, usulan penelitian. Ya, namanya usulan berarti akan ada kemungkinan ini diterima dan ditolak, ya. Ataukah kalaupun diterima dengan beberapa perbaikan. Nah, itu yang harus dipahami oleh Ananda. Jangan sampai, wah, proposal saya ditolak, misalkan proposal saya harus ganti judul. Wah, langsung stres, misalkan langsung galau. Tidak harus galau. Berarti ketika misalkan penguji ya atau pembimbing dalam hal ini menyatakan bahwa proposalnya mungkin ya kurang layak, harus diganti, diperbaiki dengan yang ini, A, B, C misalkan. Nah, berarti kita harus berlapang dada. Artinya
judul tersebut, ataukah misalkan metode ataupun objek yang kita gunakan itu memang mungkin sudah terlalu umum, ada lagi yang terbaru hari ini. Nah, kita berpositif thinking ketika diarahkan misalkan untuk sesuai dengan yang disarankan oleh pembimbing ataupun penguji kita lakukan itu. Insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk di situ, Nanda. Karena mereka sudah diberikan mereka sudah memiliki kemampuan di atas mahasiswanya sendiri untuk memilih judul ataupun misalkan metode yang digunakan yang lagi ngetren misalkan. Nah, ya kan berdasarkan pengalamannya, wawasannya. Jadi unsur kepercayaan dan positive thinking itu dulu yang harus dibangun dalam hal ini. Berikutnya, nah jadi proposal penelitian itu apa sih ya? Kalau diuraikan, nah ini dalam bahasa Inggris ya, tapi saya rasa kalian lebih jago bahasa Inggris. The project proposal is a short description of your initial ideas about what you like to do and how you intend to achieve the overall goal of the project. Jadi proposal itu adalah sebuah deskripsi singkat tentang apa yang menjadi ide kita, ya, inisialisasi dari ide kita tentang apa yang kemudian ingin dikerjakan dan kemudian bagaimana maksud atau apa yang hendak kita capai secara keseluruhan dari tujuan proyek tersebut, ya, tujuan dari proposal itu, ya. Jadi itu yang penting. Jadi gambaran singkat, ya. Jadi rumus-rumus yang kemudian kita paparkan sesuai dengan alurnya, ya, strukturnya untuk mencapai target tujuan tertentu. Berikutnya, once the project proposal has been accepted, the ideas in your proposal are developed into a more extensive problem description. Jadi project proposal itu jika misalkan diterima, jadi ide kita dalam sebuah proposal itu dikembangkan menjadi lebih ekstensif, ya, istilahnya lebih diperluas. Jadi ketika misalkan di proposalnya diterima, maka akan dieksplorasi, ya, dikembangkan. Kalau tadinya mungkin core-nya itu cuma radiusnya, ya, radiusnya 2 cm, kita perlebar menjadi 4 cm, ya, karena untuk mengeksplorasi, ya, mengemukakan, memunculkan apa sebenarnya ide dari gagasan yang kita usung di proposal ini. Berikutnya, typically developing a problem description includes activities such as searching for information at the university library. Nah, jadi pengembangan suatu deskripsi masalah itu termasuk semua kegiatan-kegiatan dari proses pencarian informasi dari misalkan, ya, perpustakaan universitas, ya, developing the aim, kemudian pengembangan dari maksud, ya, di overall goal atau tujuan secara keseluruhan, and objectives, ini tadi maksud dan tujuan, objektif, how to reach the aim, bagaimana mencapai. Jadi objektif itu adalah bagaimana mencapai maksud tadi dari proyek ini atau dari proposal ini, dan mengembangkan argumentasi yang mendukung dari maksud tersebut. Jadi intinya seperti itu. Setelah idenya kita dapat, kemudian kita lakukan mungkin, ya, pencarian literatur, ya, di perpustakaan bukan cuma di perpustakaan dari kampus kita doang, tapi dari perpustakaan seluruh Indonesia, bahkan mungkin perpustakaan dari seluruh dunia. Untuk apa? Untuk kemudian kita kembangkan, ya, maksud dan tujuan kita itu seperti apa. Maksud itu adalah tujuan secara keseluruhan, sementara tujuan itu, ya, tujuan itu adalah bagaimana kita mencapai maksud tadi, ya, itu. Nah, demikian pemaparan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan nanti kita akan bahas di forum.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.